Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Rosdian Syamsuandi dari kelas 12 IPS 3. Dan saya Putri Saranur Anissa dari kelas 12 IPS 3. Di sini kami akan menjelaskan mengenai penyimpangan sosial. Ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari penyimpangan sosial. Jadi penyimpangan sosial adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma sosial di masyarakat atau kelompok. Definisi penyimpangan menurut para ahli seperti menurut Bruce J. Cohen, perilaku menyimpang merupakan setiap perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri dengan kehendak masyarakat atau kelompok tertentu dalam masyarakat. Menurut Gilin, perilaku menyimpang adalah perilaku yang menyimpang dari norma dan nilai sosial keluarga serta masyarakat yang menjadi penyebab memudarnya ikatan atau solidaritas kelompok. Menurut Lewis Kosser, mengemukakan bahwa perilaku menyimpang merupakan salah satu cara untuk menyesuaikan kebudayaan dengan perubahan sosial. Dalam kehidupan masyarakat, semua tindakan manusia dibatasi oleh aturan atau norma untuk berbuat dan berperilaku sesuai dengan sesuatu yang dianggap baik oleh masyarakat. Apabila tindakan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma dalam masyarakat disebut perilaku menyimpang. Saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus penyimpangan sosial yang terjadi di masyarakat, yaitu kasus di Gresik 14 Maret 2013 yang pedagang nekat berjualan di depan perumahan Alam Bukit Raya atau ABR, padahal di daerah tersebut sudah terpasang beberapa rambu-rambu yang melarang para pedagang untuk berdagang di tempat tersebut. Yang mengherankan, kegiatan berjualan beli di tempat ini berlangsung cukup lama, sehingga para pedagang di sana tidak merasa bahwa mereka berdagang di tempat yang salah. Menurut mereka, Satpol PP tidak berhak untuk mengusir mereka dari tempat ini, karena mereka menganggap bahwa di tempat mereka berjualan itu, Satpol PP tidak berhak untuk merazia para pedagang, sebab tempat tersebut adalah milik perumahan ABR, bukan milik pemerintah. Kasus yang telah dijelaskan oleh Putri Saranur Anissa tadi merupakan salah satu kasus yang dapat digolongkan dalam penyimpangan sosial dikarenakan melanggar rambu-rambu dilarang berjualan yang sudah terpasang di bagian depan perumahan ABR, dan mereka menganggap tempat tersebut merupakan salah satu fasilitas yang dapat digunakan oleh para penghuni perumahan ABR, sehingga Satpol PP tidak berhak untuk mengusir mereka. Jadi di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan mengenai kasus yang telah saya jelaskan di atas, berupa pertanyaan 5W dan 1H dari kasus tersebut. Sebelum itu, kesimpulan yang dapat ditarik bahwa pelakunya melakukan penyimpangan sosial berupa berdagang di tempat yang sudah dilarang. Nah, kita lanjut ke pertanyaannya. Yang pertama adalah what? Kegiatan apa yang dimuat dalam berita tersebut? Jadi kegiatan yang terdapat di kasus tersebut adalah kegiatan berdagang di tempat yang tidak semestinya. Nah, yang kedua adalah when. Kapan penjual dalam berita tersebut berjualan? Penjual di sana biasanya berjualan setiap hari Senin sampai dengan Kamis. Terus yang ketiga adalah who. Siapa yang berdagang di tempat tersebut? Yang berdagang di tempat tersebut biasanya adalah beberapa pedagang seperti pedagang somai, soto, gorengan, dan lain-lain. Terus where, di mana kegiatan penjualan itu terjadi? Kegiatan berjualan itu terjadi di depan perumahan ABR. Dan how, bagaimana tanggapan para penjualan mengenai adanya larangan di tempat mereka berjualan? Menurut salah satu penjual, itu bukan merupakan suatu masalah karena dia menganggap bahwa Satpol PP tidak berhak untuk mengusir dan merazia mereka, sehingga mereka juga menganggap bahwa tempat tersebut merupakan fasilitas yang dapat dinikmati oleh para pemilik rumah di perumahan. Saya akan menjelaskan beberapa faktor-faktor yang menyebabkan penyimpangan sosial dapat terjadi di masyarakat. Yang pertama adalah dorongan untuk mencari nafkah. Yang kedua, adanya keinginan untuk mengisi waktu luang dengan berjualan agar menghasilkan uang yang dapat menghidupi kehidupannya sehari-hari.
Nah, terus yang ketiga itu seperti tidak ada ketegasan lebih lanjut dari pihak ABR tentang larangan tersebut. Nah, perilaku penyimpangan juga membawa dampak untuk orang lain atau kehidupan masyarakat pada umumnya. Seperti yang pertama itu kayak mengganggu keamanan, ketertiban, lalu ketidakharmonisan dalam masyarakat. Terus yang kedua itu kayak merusak tatanan nilai, norma, kemudian berbagai peranata sosial yang berlaku di masyarakat. Terus yang ketiga seperti mengundang beban sosial, psikologis, serta ekonomi bagi keluarga pemain. Terus yang keempat seperti merusak unsur-unsur budaya serta unsur-unsur lain yang mengelola perilaku individu dalam kehidupan bermasyarakat. Dari kasus tersebut, penyimpangan yang terjadi karena adanya kesalahpahaman di pihak pedagang terhadap lahan tersebut. Namun, pada dasarnya kita tidak bisa menyalahkan penyimpangan yang dilakukan para pedagang, dan kita berusaha untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di penyimpangan tersebut. Solusi yang bisa kita ambil atau bisa kita terapkan di masyarakat adalah adanya pengendalian sosial formal oleh lembaga-lembaga formal yang ada di masyarakat. Namun, sifat pengendalian ini sudah memasuki tahap pengendalian sosial represif karena pengendalian dilakukan setelah adanya penyimpangan. Untuk mengembalikan keadaan menjadi normal kembali, pengendalian lain juga dapat dilakukan, yaitu pengendalian sosial non-formal yang dapat dilakukan oleh pemuka masyarakat setempat.